seakan mulai membuka kemungkinan bahwa RK memang akan dipasangkan dengan Kaisang. Jadi udah nggak main drama lagi. Capek kali ya main drama terus. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Selalu ada hal menarik yang bisa dikulik dalam politik, terutama kalau ada drama-dramanya. Lebih dramatis ketimbang drama Korea. Sayangnya drama politik itu penuh dengan cawe-cawe demi dinasti. Ini yang saya kira sedang terjadi di DKI Jakarta menjelang Pilkada 2024. Sudah ada kesepakatan bahwa partai-partai koalisi pengusung Prabowo di Pilpres yang menamakan diri Koalisi Indonesia Maju atau KIM juga akan berkoalisi dalam Pilkada DKI Jakarta. Yang memotori itu adalah Partai Golkar dan Partai Gerindra. Partai-partai lain seperti Demokrat dan Partai PAN itu kayaknya sih ngikut aja ya. Ini terlihat ketika akhirnya ada kesepakatan antara Gerindra dan Golkar untuk mengusung Deddy Mulyadi di Pilgub Jawa Barat. Sehingga Ridwan Kamil atau RK yang sebenarnya merupakan calon kuat di Jawa Barat, akhirnya akan maju di DKI Jakarta. Ketika mulai muncul berita bahwa Ridwan Kamil atau RK ini dipastikan akan ke Jakarta, saya sudah mulai curiga ya. Karena jika kita melihat hasil survei Litbang Kompas pada pertengahan Juli lalu, posisi RK ini kan hanya di nomor 3. Nomor 1 itu Anies ya dengan angka 29,8%. Lalu posisi kedua itu Pak Ahok dengan angka 20%. Sedangkan RK itu di tempat ketiga dengan angka 8,5% saja. Sementara anak bungsu Presiden Jokowi yang nampaknya juga tertarik untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta, Kaisang Pangarep, hanya mendapatkan angka 1% saja. Padahal nampaknya kan Kaisang ini sudah lebih heboh ya belusukan dan safari politik di Jakarta ya. Dan kalau bicara survei, Kaisang itu lebih kuat di Provinsi Jawa Tengah. Namun dari Kaisang ada sinyal-sinyal keengganan ya, males dia untuk maju di Jawa Tengah. Ini terlihat dari pernyataannya bahwa Jawa Tengah itu provinsi yang cukup besar dengan masalah yang kompleks atau rumit. Sehingga butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah yang kompleks itu. Ini sepertinya kode keras ya bahwa Kaisang mungkin males ya ngurusin masalah-masalah yang rumit di Jawa Tengah. Sementara dia ini kan anak kota, lebih enak di Jakarta. Penduduknya juga separuh dari Jawa Tengah. Wilayahnya itu lebih kecil dari Jawa Tengah dan semuanya itu lebih modern. Enak di Jakarta dong, kota metropolitan ya, ketimbang di Jawa Tengah yang banyak pedesaan. Gak mau pusing dia. Bisa jadi ya. Tapi mungkin dari pihak keluarga itu nggak mau terlalu nampak bahwa Kaisang ini akan ditaruh di Jakarta. Sehingga saya duga disusunlah sebuah drama ya. RK Ridwan Kamil ini dipilih sebagai orang yang akan menjadi rekan Kaisang di Jakarta. Kalau Anies atau Ahok kan nggak mungkin bersatu dengan Kaisang. Jadi RK lah yang dipilih untuk membawa Kaisang ke Pilkada DKI Jakarta. Seperti Prabowo dengan Gibran di Pilpres ya. Kemudian muncul wacana koalisi besar, Kim Plus, yang akan mengusung RK di Jakarta. Maksudnya adalah bakal masuknya partai-partai lain di luar Kim, seperti Nasdem, PKB, dan PKS ya. Wacana Kim Plus ini diamplifikasi di media dengan sangat masif. Tentu para pengamat pun mulai menganalisa bahwa jika Kim Plus ini benar-benar terbentuk, maka bisa jadi RK bakal melawan kotak kosong katanya. Saya ingatkan dulu bahwa semua ini sebenarnya mengandung drama, yakni menutupi bahwa RK itu, Ridwan Kamil itu dibawa ke Jakarta semata-mata untuk menyediakan wadah buat anak Presiden Jokowi, Kaisang untuk bisa masuk ke Pilkada Jakarta. Drama semua itu ya, semuanya punya peran masing-masing. Misalnya, Partai PAN dan Partai Demokrat masing-masing mengusulkan calon wakil gubernur buat RK. Dari PAN itu mengusulkan Zita Anjani, sedangkan dari Partai Demokrat mengusulkan 3 nama kadernya, yakni Mujiono, Johnson Sitindaun, dan Ali Suharli. Partai Golkar itu nggak ketinggalan, main drama juga. Yusuf Hamka yang sempat mau dipasangkan dengan Kaisang oleh Golkar, tapi kayaknya sambil bercanda sih ya.
Nah, Yusuf Hamka ini kemudian ikut mengeluarkan pernyataan ke media. Dia mengaku telah ditugaskan oleh Partai Golkar untuk menjadi calon wakil gubernur untuk Deddy Mulyadi di Jawa Barat atau untuk RK di DKI Jakarta. Kaisang sendiri juga ikut main drama, seolah-olah dia akan maju di DKI Jakarta untuk berhadapan dengan Anies dan RK dengan mengeluarkan pernyataan bahwa dirinya siap melawan Anies maupun RK di Pilkada DKI Jakarta. Pilkada Jateng itu udah nggak ada ceritanya itu ya. Kayaknya udah fix sih kalau Kaisang itu maunya ya di Jakarta aja. Saya ingatkan lagi ya bahwa pernyataan-pernyataan dari PAN, dari Demokrat, Golkar, dan Kaisang tadi itu saya kira hanyalah drama, ya, sebuah drama untuk menutupi bahwa sebenarnya nanti yang maju itu adalah Ridwan Kamil berpasangan dengan Kaisang. Nama RK dan koalisi Kim memang sengaja diamplifikasi di media untuk menyingkirkan saingan mereka, yakni Anies Baswedan. Sesuai dengan hasil survei Litbang Kompas tadi itu ya, Anies kan di urutan pertama. Tapi kekurangan Anies adalah tidak punya partai. Sementara nama kedua, Pak Ahok itu nggak bisa dengan mudah dikutak-kutik karena kan ada partainya PDIP. Kita pun melihat perubahan di Partai Nasdem ya, yang awalnya sudah mengeluarkan sikap mengusung Anies di Pilkada Jakarta, namun pada akhir Juli lalu malah berubah jadi nggak pasti. Jangan kecele katanya. Anies bisa saja tidak dilanjutkan untuk pendaftaran ke KPU. Sementara itu, Kaisang sendiri yang beberapa hari lalu mendatangi markas PKB dan bertemu langsung dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dalam pernyataannya, Kaisang berharap agar PKB bekerja sama dengan PSI di Pilkada Jawa Tengah dan DKI Jakarta. Ada lagi kode keras dari bapaknya Kaisang ya, Presiden Jokowi. Ridwan Kamil ini kan mengunggah sebuah video di akun media sosialnya di Instagram. Unggahan itu mendapatkan like ya dari akun resmi Presiden Jokowi, seakan menunjukkan restu pada langkah politik yang sedang dijalani oleh Ridwan Kamil. Dan tentu saja ketika ada berita bahwa Presiden Jokowi pada tanggal 13 Agustus mendatang itu akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia di IKN untuk membahas Pilkada 2024, publik melihat kegiatan ini seolah-olah merupakan upaya cawe-cawe Jokowi lagi buat Pilkada. Serupa dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi menjelang Pilpres dulu kan. Kita kembali ke Jakarta. Anies itu sepertinya sudah mulai terpojok ya. PKB kan belum jelas, hanya PKS yang sudah sempat secara resmi mengeluarkan pernyataan mengusung Anies di Jakarta. Itu pun ternyata Anies itu sudah melewati batas 40 hari yang diberikan PKS untuk menggenapkan kursi partai-partai koalisi pengusungnya. Karena kursi dari PKS memang belum cukup untuk mengusung calon gubernur di Pilkada Jakarta. Namun sampai saat ini belum ada tambahan partai yang mau berkoalisi dengan PKS mengusung Anies. Akhirnya, PKS menyatakan akan mengumumkan kembali kepastian calon gubernur baru yang akan mereka usung. Dengan kata lain, Anies kemungkinan besar bakal gagal nyaguk di Jakarta. Sinyal kegagalan Anies ini beredar bersamaan dengan pernyataan Partai PAN bahwa Kaisang katanya sangat layak dipertimbangkan untuk diusulkan di Pilkada DKI Jakarta. Seakan mulai membuka kemungkinan bahwa RK memang akan dipasangkan dengan Kaisang. Jadi udah nggak main drama lagi. Capek kali ya main drama terus. Nah, gimana dengan PDIP? Sampai sekarang belum ada kepastian dari PDIP tentang siapa yang bakal diusung di Pilkada Jakarta. Tapi melihat perkembangannya, saya kok lebih cenderung menduga bahwa PDIP akan mengusung Pak Ahok ya. Dan kayaknya sih terbuka kemungkinan buat PDIP untuk berkoalisi dengan PKS. PKS sempat mengemukakan peluang koalisi dengan PDIP ketika menanggapi berita tentang keakraban yang terjalin antara Anies dan Ahok. Itu pada akhir Juli lalu ya. Omongan soal peluang berkoalisi antara PKS dan PDIP ini kemudian muncul lagi pada hari Rabu lalu.
dari Ketua DPW PKS DKI Jakarta, namanya Khoirudin. Menurut Khoirudin, walaupun beda ideologi, namun PKS dan PDIP memiliki banyak kesamaan dan ada titik temunya di titik kemanusiaan, bahwa PKS dan PDIP itu sama-sama fokus pada persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, seperti kesejahteraan, keadilan sosial, dan lain sebagainya. Saya kira jika bisa kejadian ya, misalnya jadi gitu ya, PKS itu bisa berkoalisi dengan PDIP, maka kemungkinan besar yang akan diusung adalah Pak Ahok. Sementara calon wakil gubernur kan bisa dari PKS. Menurut ahli IT kami di Siward ya, bisa jadi itu Ahok Ahmad Syaiqo atau Ahok Mardhani Alisera atau bisa juga Ahok Sohibul Iman ya. Nama-nama kader PKS itu sudah punya pengalaman di badan legislatif. Mereka bukan orang baru di pemerintahan ya. Pasangan Ahok dan PKS ini saya kira bakal jadi lebih kuat timbang RK Kaisang. Kalau saling menguntungkan, ya kan? Mengapa tidak? Why not ya? Pertanyaannya, apakah warga Jakarta mau dipimpin RK dan Kaisang? Dipimpin bocah. Tapi ya tergantung juga apakah warga Jakarta juga bisa dicawe-cawein dengan guyuran bansos. Apakah warga Jakarta ini pemikirannya sederhana atau lebih canggih? Apakah warga Jakarta itu gampang dipengaruhi pilihan politiknya hanya dengan guyuran bansos? Saya serahkan pada warga Jakarta ya. Harapan kita pastilah punya pemimpin yang pinter, bisa bekerja dan amanah ya. Oke, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.